Yang kedua, yang Pak Triset, Bapak atau Ibu nih, Triset ya, Ibu kali ya. Apabila PT menyewakan mobil untuk operasional selama 3 tahun dan dibayarkan setiap bulannya sebesar 4 juta, bagaimana pencatatan jurnal pajakannya, Pak? Saya pakai Excel. Contoh 2. Bu Trisetya, Ibu atau Bapak nih? Saya coba copy ke Excel. Nanti kedepannya pakai Excel ya, jangan pakai Word kalau kayak gini. Ngulang soalnya. Nah, baik, apabila PT membeli mobil untuk operasional selama 3 tahun dan dibayarkan setiap bulan. Jadi jurnal, nah perhitungan dulu nih. ROU aset. Berarti sini tahun, periode pembayaran, tahun pertama, periode 1, 2, nah ini kita (36) ya. Ini tahun pertama, kemudian tahun kedua, tahun ketiga ya. Nah, bayar sewanya berapa? 4 juta. Bayar sewanya 4 juta. Ini RP ini 4 juta. Nah, berarti di sini kita harus menghitung nih. Ini biaya bunga. Amortisasi utang sewa. Ini utang sewa. Saya menggunakan asumsi di sini pembayarannya per bulan, periodenya. Jadi kita buat asumsi NP, present value 10%, N per-nya 36, kemudian payment-nya 4 juta. Lalu future value-nya nggak ada, 0, type-nya, bayarnya di awal. Ya. Ini Pak Tri ya, Pak Tri atau Bu Tri nih. Ya. Biaya bunganya saya asumsikan 10%.
per tahun. Nah, biaya bunga di sini asumsi 10% kali 10% per 12 dibagi 12. Ya. Amortisasi ini per tahun ya bayarnya. Setiap bulannya bayar per bulan ini. Oke, ini bunganya, kemudian ya. Per 12 ini F7 kali amortisasi ada yang salah nih. 10% dibagi 12 bunganya ini 36. 10% per 12 nih. Ya. Ya, nih. Ini pembayaran di akhir. Ya. Jadi masalah utamanya di sini Bapak ya. Amortisasi nih. Utang sewa ini present value ya. Present value ya. Nah, dari sini kita bisa hitung bagaimana pencatatan jurnal menurut PSN dan perpajakannya, Pak. Baik, secara accounting saya akan coba jurnal akuntansi pertama, pengakuan ROU, aset dan utang sewa. Debitnya adalah ROU aset, kreditnya utang sewa pembiayaan. Oke. Nah, kemudian ini jurnal akuntansi. Pengakuan ROU aset dan utang sewa, kemudian jurnal kedua, pembayaran sewa, periode pertama,
debit, utang sewa, kemudian debit, biaya bunga, kredit, bank. Utang sewa turun, kemudian biaya bunganya, banknya sebesar 4 juta. Oke. Biaya penyusutan setiap bulan berarti di sini biaya penyusutan tiap bulan ini sama dengan ini DPP, dasar penyusutan ya. Kita hitung angkanya dari biasa ini. Penyusutan per bulan straight line method selama 36 bulan. Berarti di sini dibagi 36. Nah, jurnal debit biaya penyusutan, kredit akumulasi biaya penyusutan. Ya, perlakuan pajaknya ini perlakuan pajaknya ini 4. Nah, A biaya penyusutan, B biaya bunga, D biaya sewa. Nah, kita lihat di sini menurut akuntansi, menurut pajak, core fiskal. Menurut akuntansi, ini periode pertama. Akuntansi biaya penyusutannya ya. Biaya penyusutan untuk akuntansi sebesar ini, dikoreksi biaya bunganya sementara pajak 0 ini ya. Nah, ini 0, ini biaya sewanya 4 juta. Ya. Ini koreksi fiskalnya. Oke, demikian ya. Saya lanjut.
Nomor 5, Pak Rizky. Izin bertanya Pak Pri, jika ada case sewa seperti ini, PTA menyewakan tanah ke PTB 5 tahun, PTB bayar full lunas untuk 5 tahun ke depan ke PTA. Apakah PTB tetap menerapkan PSK 73? Saya coba pindahkan ke ini ya. Ya, ini Pak Rizky. Contoh 3. Ya. Jadi jurnalnya gini Bapak, Pak Rizky ya. Ya, jurnal di PTB. Yang tetap menerapkan PSK 73. Jadi jurnal di PTB otomatis di sini 5 tahun, misalkan 5 tahun ya, rate of use asset biaya sewa Rp 5 juta. Ya. Jadi sini tetap 5 juta. Kemudian banknya, kreditnya bank. Nah, di sini muncul juga ada PPN debit, PPN masukan. Di sini ada kredit utang PPh pasal 4 ayat 2. Banknya bayar 5 juta. PPN masukannya sebesar kali 11%. Kemudian utang PPh-nya kali 10%. Ya. G1
Nah, ini jurnal di PT Lesi. Selanjutnya PT Lesi menyusutkan. Ya. PSAK di 7 diterapkan. 73 diterapkan. Karena terpenuhi pengakuan aset untuk list aset sebagai ROU aset. Ya. Jadi PTB memiliki 3 kriteria aset, yaitu A. Ada hak, kemudian B. Ada potential economic, ada kontrol. Ya, demikian. Nah, kemudian yang terjadi, PTB langsung menyewakan tanah tersebut ke PTC dengan jangka waktu sewa hanya setahun. Dan lagi PTC tidak mengakui. Ya. Sebagai sub Lesi tidak menerapkan PSAK 73 karena masa sewanya sampai dengan tidak lebih dari setahun. Oke. Optimal question dan bagaimana aset tanah di PTB, apakah perlu di jurnal penghapusan? Ya, PTB dan sewa tersebut dan sublist tersebut, ya, sublist tersebut merupakan operating list bagi PTB. Oke. Pak Guntur Hendriwianto, PPH final dengan berbeda kasus nggih, Pak. Kemarin penyanyi harus muncul di Bang. PPH final dan PPN keluarannya berbeda kasus nggih, Pak. PPN keluaran dibayar oleh penyewa, diterima oleh pesewa, berarti nilainya harus muncul di debit. Saya bingung nih. Pak Guntur, saya bingung ya. PPN keluaran dibayar oleh penyewa. Penyewa itu bayar PPN masukan, Pak. Ya, saya jawab di sini. Mengacu Undang-Undang PPH dan peraturan pelaksana. Sedangkan perlakuan PPN mengacu pada Undang-Undang PPN dan peraturan pelaksananya. Punya rujukan undang-undang yang berbeda.
Kemudian penyewa membayar PPN masukan. Ya. Jurnal transaksi bank ya. Baik, Bu Sylvia, Cinta bagaimana pengakuan realisasi atas biaya sewa pada SPT tahunan mereka? Perhitungannya apakah berdasarkan kontrak sewa jika tidak memperhatikan ya. Untuk SPT PPH badan diakui hanya biaya sewa sesuai dengan kontrak. Sedangkan biaya bunga dan biaya penyusutan yang diakui berdasarkan Colfis negatif. Positif. Oke, ya. Biaya depresi jadi tidak memperhatikan. Perhitungannya berdasarkan kontrak sewa. Baik, Pak Agustinus bertanya, izin bertanya Pak, PTA membuat kontrak sewa atas unit bangunan milik PTA setelah menetapkan kepada PTP dan unit tersebut digunakan oleh PTP untuk usaha retail. Kontrak tidak menyebutkan nilai sewa, hanya menyangkatkan bahwa pembayaran sewa oleh PTP akan dilakukan dengan cara bagi hasil berdasarkan PL tahun brand saya. Apakah ini disebut kontrak sewa sehingga oke. Ya. Ya. Kontrak sewa atau tidak itu tergantung dari klausul yang disepakati oleh para pihak. Nah, kontrak tersebut bisa juga mengacu pada KSO PSAK 66 pengaturan bersama. Jadi harus dipastikan dulu terminologi yang dipakai dan disepakati, apakah sewa atau bagi hasil. Ya. Kedua terminologi tersebut dan perlakuan akuntansinya pun berbeda. Ya. Baik, itu Pak Agustinus ya. Pak Agustinus bingung, saya pun bingung. Nah, kenapa? Karena yang buat kontrak juga bingung. Kontraknya tuh ambigu. Ya. Jadi ketika kontrak ambigu, potensi dispute karena masing-masing pihak dapat memiliki cara pandang.
petugas pajak juga dapat berbeda dari apa yang dipahami oleh wajib pajak. Ya, oke. Apa bisa dibuat ilustrasi nih tentang jurnalis yang sebagai aset dijual selama? Ya, jurnalnya normal aja. Jadi A jurnal saat penjualan. Ini kan berarti sell. Nah, di sisi penjual. Debit berarti kan otomatis karena nggak detail ya. Jadi contohnya misalkan debit ini bank. Kemudian kredit. Nah, akumulasi penyusutan kredit aset kendaraan. Ini harga perolehan. Nah, kemudian capital gain. Aset kendaraan misalkan sebesar 100. Lalu akumulasi penyusutannya misalkan sebesar 80. Nah, capital gain-nya ini sebesar 30. Nah, di sini berarti banknya $50. Ya. Banknya 50, harga perolehan 20, akumulasi penyusutan ini 20, 30. Oke, jurnal saat sewa B mohon maaf ya. Mohon maaf, pertanyaan Bapak terlalu umum. Ya, jurnal saat sewa ini sudah sewa dari sisi penjual. Berarti di sini debit biaya sewa, kreditnya utang sewa atau bank. Katakanlah misalkan ya 10.000. Oke. Pak Farid Wajdi, biaya bunga. Assalamualaikum. Salam, melanjutkan pertanyaan Pak Aska, bagaimana dengan beban bunganya? Karena jika bayar sewanya misal 3 bulanan, maka kami harus estimasi nilai wajarnya dengan asumsi ada biaya bunga. Ya. Pak Aska yang mana ya? Ya, biaya bunga mengacu pada suku bunga implisit.
yaitu suku bunga yang dipakai oleh lesi ketika lesi seandainya jika lesi mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan. Jika suku bunga, jika pembayaran sewa per 3 bulan, suku bunga per tahun dipakai adalah suku bunga per tahun dibagi 4 ya, per 3 bulanan ya. Oke. Ada di YouTube nih, jurnal rate of. Oke.